Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anak semuanya. Pada pembahasan kali ini kita akan pelajari tentang ilmu i'rab. Jadi kita jedah terlebih dahulu pembahasan kita tentang ilmu nahwu. Anak-anak semuanya, ilmu i'rab adalah juga termasuk bagian dari ilmu alat. Nah, i'rab ini nanti adalah mempelajari tentang harokat, ya. Harokat haruskah dibaca dhamma, fathah, kasroh atau sukun. Nah, itu akan dibahas oleh ilmu i'rab ini. Insya Allah ini lebih mudah anak-anak ya. Ini lebih mudah dan Bapak harapkan kalian tetap semangat, ya. Siap anak-anak? Baik. Kemudian kita masuk sekarang pada pemahaman apa itu i'rab anak-anak ya. Anak-anak semuanya agar diperhatikan bahwa i'rab adalah ilmu tentang perubahan harokat dan perubahan huruf di akhir kata. Jadi anak-anak, ilmu i'rab ini nanti adalah membahas tentang perubahan harokat. Ya, pertama perubahan harokat. Harokat kan ada fathah, ya, ba, ya, ada harokat dhamma, bu, ada bi, ada ban, ada bin, ada bun, ada juga sukun, anak-anak ya. Nah, perubahan-perubahan harokat itulah yang akan kita pelajari dalam i'rab. Selain perubahan harokat, juga ada perubahan huruf. Ya, perubahan huruf. Nah, perubahan itu, ya, perubahan harokat maupun perubahan huruf itu yang dibahas hanya di akhir kata. Jadi bukan di depan atau di tengah. Yang dibahas adalah perubahan harokat dan perubahan huruf di akhir kata. Namun buat kalian yang pemula ya masih dasar tingkat anak-anak, maka yang akan kita fokuskan pembahasannya hanya masalah perubahan harokat di akhir kata. Diingat ya anak-anak ya, perubahan harokat di akhir kata. Sehingga Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah ini kan di akhir kata. Nah contoh nih. Ya. Nah seperti ini anak-anak. Itu kan nomor 1 Muhammadur Rasulullah. Kamu nanti akan tahu kenapa itu di harokati domaten. Muhammadun. Kenapa kok nggak Muhammadan? Kan boleh saja. Rasulullahi. Kenapa kok Rasulullahi? Kok nggak Rasulallahi? Atau Rasulillahi. Pernah dengar kan kalian? Rasulillah. Ya kan? Nah, seperti itu anak-anak dalam i'rab itu. Jadi bicara masalah perubahan harokat. Dan di akhir. Ya, Muhammadun. Muhammad. Ya, sampai emaknya ini masih tetap. Tapi yang terakhirnya nanti dun, apa dan, apa din. Rasulullahi. Rasul, ya, lamnya. Bukan di sinnya atau wawunya, tapi di lamnya. Karena di akhir kata. Rasul ini kan satu kata, anak-anak ya. Muhammad juga satu kata. Nah, di akhirnya itu, ya. Terakhir dari kata itulah yang akan dibahas dalam i'rab harokatnya, ya. Sehingga menjadi Muhammadun dan menjadi Rasulu dan Allahi. Nah, kenapa kok nggak Allahu? Nah, itu nanti kalian akan tahu. Demikian juga contoh yang nomor 2 anak-anak. Ya, dan nomor 3. Ini kan tadi Muhammadun berubah menjadi Muhammadan. Nah, kenapa? Nah, nanti kalian akan tahu. Ya, setelah belajar tentang ilmu i'rab. Rasulullah masih tetap. Tapi kalau di contoh nomor 3 menjadi Muhammadin. Kenapa? Nanti insya Allah kalian akan mengerti. Nabiyan wa rasulan. Tadi rasulu menjadi rasulan. Nah inilah perubahan-perubahan harokat ya di akhir kata. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, rasulu, rasulu, rasulan. Nah ini kan yang berubah harokatnya adalah di terakhir dari kata tersebut. Paham anak-anak ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan jenis i'rab.
dan tanda i'rab. Anak-anak semuanya, perlu diketahui bahwa jenis i'rab itu ada 4, anak-anak. Pertama adalah i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Jadi kalau ditanya ada berapa i'rab? Ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Kemudian anak-anak, sebagai tandanya, apabila dhammah atau dhammaten, maka itu disebut i'rab rafa. Sedangkan apabila fathah atau fathaten, maka disebut i'rab nasab. Dan kasroh atau kasroten sebagai tanda i'rab jar. Sedangkan sukun adalah tanda dari i'rab jazm. Jadi masing-masing i'rab tadi mempunyai ciri atau tandanya. Nah, ini supaya kalian hafalkan ya. Kalau dhammah atau dhammaten itu i'rab apa? Fathah atau fathaten itu i'rab apa? Kasroh atau kasroten itu i'rab apa? Dan sukun i'rab apa? Nah, kalian harus cepat jawabnya dan harus hafal. Nah, kemudian anak-anak ini ada contohnya nih. Ya. Muhammadur Rasulullah. Ya, ada beberapa kalimat. Ya. Nah, kita lihat. Pertama, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini anak-anak. Muhammadun karena harokat akhirnya adalah dhamma, maka kata Muhammadun disebut i'rab rafa. Ya. Jadi i'rab dari Muhammadun adalah rafa. Sedangkan Rasulu ya karena dhamma maka juga disebut i'rab rafa. Kemudian ya, nih ya. Nah, seperti ini nih ya. Muhammad, Rasulu, dan Allahi. Allahi karena harokatnya kasroh, maka i'rabnya adalah i'rab jar atau jar. Selanjutnya, anna Muhammadar Rasulullahi. Karena Muhammadan adalah fathaten, maka ya i'rabnya adalah i'rab nasab. Dan Rasulu karena dhamma, maka i'rabnya adalah i'rab rafa. Sedangkan Allahi karena harokatnya kasroh, ya di akhirnya adalah kasroh, maka disebut i'rabnya i'rab jar. Nah, masing-masing ini anak-anak, masing-masing ini Muhammadun, kadang bisa Muhammadun, kadang juga Muhammadan atau Muhammadin. Jadi bisa berubah-ubah harokat di akhirnya. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, ya. Nah, ini kan bi Muhammadin. Muhammadin kan harokatnya harokat kasroten. Nah, seperti ini Muhammadin ya i'rabnya adalah i'rab jar. Nabiyan karena fathaten maka i'rab nasab. Dan wa rasulan tadinya kan rasulu tuh. Sekarang rasulan maka di i'rabi nasab. Jadi hukum dari rasulan adalah nasab karena harokatnya fathaten. Sedangkan lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid anak-anak lam bukan lamnya ya, tapi yalid. Ya, lam yalid. Nah, yalid ini harokat akhirnya adalah sukun, maka i'rabnya adalah i'rab jazm. Walam yulad. Yulad karena yulad ini apa harokatnya sukun di akhir, maka i'rabnya adalah i'rab jazm. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah kan? Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pada contoh lain ya. Ini adalah merupakan latihan buat kalian ya. Anak-anak pada kalimat-kalimat ini kalian ya disuruh untuk melihat harokat akhir dari tiap-tiap kata. Lalu kalian tentukan termasuk i'rab rafa, nasab, jar atau jazm. Nah, baik anak-anak ya. Kita mulai pada contoh yang pertama. Kita lihat. Muhammadur Rasulullah. Nah, kita lihat harokat akhirnya Muhammadun adalah dhammatain. Maka disebut i'rab rafa. Rasulullahi rasulu. Nah, harokat akhirnya adalah dhamma, maka hukum i'rabnya adalah rafa juga.
Sedangkan untuk Allahi, karena harokat akhirnya adalah kasroh, maka i'rabnya adalah jar. Nah, baik anak-anak. Kemudian nomor 2, al-ilmu nurun. Al-ilmu dulu ya, harokat akhirnya adalah dhammah, maka hukum i'rabnya adalah rafa. Nurun, karena harokat akhirnya juga dhammatain, ya, maka hukum i'rabnya adalah rafa. Nomor 3, Jakarta Koribun. Nah, Jakarta ini nggak usah dibahas dulu. Karena dia termasuk kata yang tidak berubah-ubah harokatnya ya. Bukan Jakarti atau Jakartu ya. Nah, Koribun. Koribun harokat akhirnya dhammatain. Maka i'rabnya adalah rafa. Sedangkan untuk nomor 4 ya. Zainabun Ustadzatun. Zainabun harokat akhirnya adalah dhammatain. Maka rafa. Ustadzatun, harokat akhirnya adalah dhammatin juga, maka rafa. Ana aqra'ul Qur'ana. Ana nggak usah dulu. Aqra'ul Qur'ana, aqra'u. Aqra'u adalah rafa karena harokat akhirnya adalah dhammah. Al-Qur'ana. Nah, karena harokat akhirnya adalah fathah, maka hukum i'rabnya adalah nasab. Nomor 6. Zaidun fil masjidi. Nah, Zaidun fil masjidi, anak-anak, Zaidun harokat akhirnya dhammatain, maka hukum i'rabnya adalah rafa. Sedangkan fil masjidi, fi-nya nggak usah, ya, karena dia termasuk kata yang nggak bisa dirubah-rubah ya harokatnya. Al masjidi harokat akhirnya adalah kasroh, maka al masjidi hukum i'rabnya adalah jar. Nah, anak-anak bisa? Insya Allah. Nah, baik. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri, gimana anak-anak? Perasaan? Terasa lebih mudah kan? Nah, anak-anak memang i'rab ini kelihatannya sederhana ya. Akan tetapi i'rab ini penting buat kalian semuanya ya. Karena kalau salah di dalam membaca harokat dalam bahasa Arab, nah itu tentu saja tidak baik. Nah, oleh karena itu anak-anak walaupun sederhana tapi masih banyak orang yang salah di dalam membaca harokat kata-kata bahasa Arab. Contoh nih ketika bersolawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam apa wasallim. Nah, kadang-kadang harusnya wasallam dibaca wasallim atau harusnya wasallim dibaca wasallam. Nah, yang begitu jangan sampai terjadi pada kita. Nah, oleh karena itu anak-anak mudah-mudahan kalian akan bisa berhasil memahami ilmu i'rab ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Baik anak-anak semua, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.